Abdul Rahman telah mengalami perubahan besar dalam hidupnya, sejak ia memutuskan untuk masuk Islam dan menjadi seorang Muslim. Ia pun berusaha untuk menyampaikan kabar gembira ini kepada keluarganya, yang masih tinggal di India, melalui telepon. Namun, reaksi mereka tidak seperti yang ia harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan seorang pelayan kuil Hindu yang menemukan kenyamanan dengan Islam dan akhirnya mualaf. Kita masuk ke kisahnya. Setelah menunaikan sholat Isya, Abdul Rahman bangkit dari sajadah dan menuju ke ruangannya. Di sana, ia mengambil pena dan kertas, lalu duduk di meja kerjanya. Ia merenungkan ide-ide yang mengalir di kepalanya, yang ingin ia tuangkan dalam buku yang sedang ia kerjakan. Buku itu berjudul Pandit Bane Musalmaan, yang artinya pendeta Hindu yang masuk Islam, ditulis dalam bahasa Hindi. Abdul Rahman adalah seorang pekerja migran asal India, yang berusia sekitar 40 tahun. Ia bekerja sebagai penjaga gudang di Bin Ladin, BTAT Construction Company, sebuah perusahaan konstruksi yang mengerjakan proyek wakaf Raja Abdul Aziz, sebuah kompleks bangunan di depan Masjidil Haram, Makkah. Namun, sebelum ia datang ke Jeddah, pada 21 Mei 2002, dan memutuskan untuk menjadi seorang Muslim, ia memiliki nama dan identitas yang berbeda. Ia bernama Sushil Kumar Sarma, seorang anak desa dari Amadalpur, sebuah kampung kecil di utara Haryana. Ia lahir dan besar dalam sebuah keluarga Hindu yang sangat taat, yang memiliki tugas untuk mengadakan upacara keagamaan di kuil desa. Di Jeddah, Abdul Rahman tinggal di sebuah asrama yang disewa oleh perusahaannya. Di sana, ia bertemu dengan banyak orang dari berbagai negara, termasuk India. Salah seorang temannya yang berasal dari India, memberinya beberapa buku tentang Islam, yang ditulis dalam bahasa Hindi. Abdul Rahman mulai membaca buku-buku itu dengan rasa penasaran dan minat. Beberapa bulan kemudian, Abdul Rahman mendapat tugas baru dari perusahaannya. Ia harus pindah ke Riyadh, untuk bekerja di proyek Universitas Putri Noora, sebuah kampus megah yang dikhususkan untuk pendidikan wanita. Universitas ini adalah yang terbesar di dunia, untuk kategori tersebut. Di Riyadh, Abdul Rahman melanjutkan pembelajarannya tentang Islam. Ia mendapat bantuan dan dukungan dari teman-teman satu asramanya, yang semuanya adalah Muslim. Salah satu temannya yang paling dekat dengannya adalah Salim, seorang pria asal Rajasthan, sebuah negara bagian di India, yang terletak di barat laut. Salim sering mengajak Abdul Rahman untuk berdiskusi tentang Islam. Di sela-sela waktu istirahat atau waktu luang mereka, sahabatnya yang bernama Salim sering berbagi kisah-kisah inspiratif, tentang nabi-nabi Islam, terutama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga sering mengutip hadits-hadits yang mengandung hikmah, dan petunjuk bagi umat Islam. Abdul Rahman merasa terpanggil oleh cerita-cerita itu. Ia merasakan getaran di dalam hatinya, yang membuatnya berpikir tentang hidup dan matinya. Apa yang akan menantiku di akhirat nanti? Apakah aku akan mendapat ampunan dari Tuhan, ataukah aku akan mendapat siksaan karena dosa-dosa yang telah kulakukan? Aku sangat ketakutan dengan azab kubur, yang akan menimpa orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar, ujarnya dengan suara lirih. Abdul Rahman tidak bisa tidur nyenyak. Ia terus memikirkan tentang Islam, agama yang dianut oleh sahabat-sahabatnya. Ia merasa bahwa inilah saatnya ia mengikuti jejak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi seorang Muslim yang taat. Ia berharap bahwa dengan begitu, ia akan menemukan kebenaran yang selama ini ia cari. Pagi harinya, Abdul Rahman memberanikan diri untuk menyatakan keinginannya untuk memeluk Islam kepada Salim dan teman-teman lainnya di asrama. Mereka semua sangat senang dan bahagia, mereka memeluk Abdul Rahman dan mengucapkan selamat. Mereka bersyukur bahwa Abdul Rahman telah mendapat hidayah dari Allah. Abdul Rahman merasa bahwa Islam adalah agama yang menghormati persaudaraan antara sesama manusia. Dalam Islam, semua orang sama di hadapan Allah, tanpa membedakan kasta, warna kulit, ras, atau asal-usul mereka. Itulah yang membuatku tertarik untuk masuk Islam, katanya dengan penuh keyakinan.
Pada suatu hari, Abdul Rahman pergi ke kantor dakwah di Al-Batha, Riyadh, untuk menyatakan keislamannya secara resmi. Di sana, ia didampingi oleh imam masjid, yang biasa ia kunjungi di tempat tinggalnya. Dengan suara lantang, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang menunjukkan bahwa ia telah menjadi seorang muslim. Imam masjid itu kemudian menyarankan Abdul Rahman untuk mengubah namanya, agar sesuai dengan identitas barunya. Abdul Rahman pun menyetujuinya, dan memilih nama yang sama dengan nama imam masjid itu. Abdul Rahman merasakan keajaiban hidayah Islam dalam hidupnya. Setelah memeluk agama ini, ia harus pindah dari proyek ke proyek sebagai pekerja bangunan. Ia sempat bekerja di proyek jalan raya di Bahra, sebuah kota yang terletak di sepanjang jalur Makkah Jeddah. Di sana, ia mendapat perlakuan baik dari pimpinan proyek, yang menghormati pilihannya menjadi seorang mualaf. Namun, hati Abdul Rahman selalu rindu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ia berharap bisa tinggal di Makkah, kota suci yang menjadi pusat ibadah umat Islam. Ia pun berdoa dengan khusyuk, memohon agar Allah mengabulkan keinginannya. Allah Maha Mendengar dan Maha Penyayang. Doa Abdul Rahman tidak sia-sia. Tak lama kemudian, ia mendapat kabar bahwa ia dipindah ke proyek wakaf, sebuah proyek pembangunan yang berlokasi tepat di depan Masjidil Haram, masjid terbesar dan tersuci di dunia. Abdul Rahman bersyukur dan bahagia. Ia merasa bahwa Allah telah memberinya karunia yang luar biasa. Ia pun bertekad untuk menyebarkan cahaya Islam kepada keluarganya yang masih belum mengenal agama ini. Ia memiliki seorang istri yang setia dan 2 orang putra yang sudah remaja. Ia berharap mereka bisa mengikuti jejaknya dan bersama-sama membangun rumah tangga yang berlandaskan iman dan takwa. Abdul Rahman telah mengalami perubahan besar dalam hidupnya sejak ia memutuskan untuk masuk Islam dan menjadi seorang Muslim. Ia pun berusaha untuk menyampaikan kabar gembira ini kepada keluarganya yang masih tinggal di India melalui telepon. Namun, reaksi mereka tidak seperti yang ia harapkan. Mereka tidak mau percaya bahwa ia telah meninggalkan agama nenek moyang mereka. Istriku, yang selama ini setia mendampinginya, berkata bahwa ia akan mempertimbangkan sikapnya jika ia pulang ke India saat liburan. Abdul Rahman merasa sedih, namun ia tidak putus asa. Ia terus berdoa kepada Allah, memohon agar Allah memberi hidayah kepada keluarganya, dan melunakkan hati mereka, agar mau menerima Islam, agama yang penuh rahmat dan kasih sayang. Abdul Rahman juga sadar bahwa ia akan menghadapi banyak rintangan dan tantangan dari lingkungan sekitarnya. Ia tahu bahwa saudara, teman, dan warga desanya akan menentang dan mengejek pilihannya. Namun, ia tidak takut. Ia bertekad untuk tetap teguh dan istiqomah dalam beragama. Ia percaya bahwa Allah akan selalu membantunya dan melindunginya. Abdul Rahman juga tidak lupa untuk berdakwah kepada non-muslim, agar mereka bisa mengenal Islam, dan mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Ia ingin menyebarkan pesan Islam, yang mengajarkan kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua makhluk. Namun, ia juga merasa prihatin dengan kondisi umat Islam, yang banyak yang tidak menjalankan ajaran Islam dengan benar. Ia melihat banyak muslim yang terpengaruh oleh budaya dan gaya hidup orang lain, yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad. Ia pun berusaha untuk mengingatkan dan menasihati mereka, agar mereka kembali ke jalan yang lurus, dan tidak menyia-nyiakan nikmat Islam, yang telah Allah berikan kepada mereka. Dan itulah kisah dari Abdul Rahman, mantan pelayan kuil Hindu yang mendapat hidayah Allah. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.